Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai permainan tradisional yang berkaitan dengan sains, yaitu permainan kelereng. Penjelasan permainan tradisional kelereng untuk anak sedikit. Permainan kelereng adalah permainan tradisional yang populer di kalangan anak-anak, termasuk anak sedikit. Meskipun terlihat sederhana, permainan ini mengandung berbagai konsep sains yang bisa diajarkan dan dieksplorasi secara menyenangkan. Beberapa konsep yang terkandung dalam permainan kelereng untuk anak usia dini, diantaranya yang pertama fisika, gerak dan gaya. Gaya dorong dan tarik. Saat anak menjantikkan kelereng, mereka menerapkan gaya dorong. Mereka bisa mengamati bagaimana kekuatan dorong mempengaruhi seberapa jauh kelereng bergerak. Jika kelereng berhenti, mereka bisa mencoba mendorongnya lagi. Yang kedua, gesekan. Anak akan melibatkan bahwa kelereng melambat dan akhirnya berhenti karena adanya gesekan antara tanah atau lantai. Pergerakan kelereng di permukaan yang berbeda, misalnya lantai keramik licin, tanah berpasir. Untuk memahami konsep ini secara intuitif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nomor 3, menjantikkan kelereng. Semakin cepat kelereng bergerak dan semakin jauh jarak yang ditempuhnya. Ini adalah pengenalan awal konsep kecepatan dan jarak. Yang keempat, tabrakan dan transfer energi. Ketika suatu kelereng menabrak kelereng lain, anak bisa mengamati bagaimana kelereng yang ditabrak itu ikut bergerak. Ini menunjukkan adanya transfer energi dari suatu objek ke objek yang lain. Baiklah, penjelasan yang kelima yaitu mengenai gravitasi. Meskipun tidak eksplisit, anak akan memahami bahwa kelereng akan selalu jatuh ke bawah dan tidak melayang. Ini adalah observasi dasar tentang gravitasi. Selanjutnya yaitu yang keenam, perhitungan. Anak-anak akan menghitung jumlah kelereng yang mereka miliki, yang mereka menangkan atau yang mereka kalahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan ketujuh, yaitu pengukuran jarak. Mereka bisa mengukur jarak tembak atau jarak antara kelereng satu dengan yang lain secara informal. Misalnya, dengan menggunakan jari atau langkah kaki. Yang kedelapan, bentuk geometri. Kelereng adalah objek yang terbentuk bola lingkaran 3D. Anak bisa belajar tentang bentuk ini dan perbedaannya dengan bentuk lain. Adapun yang terkandung dalam permainan kelereng ini yaitu motorik halus dan koordinasi. Meskipun bukan konsep sains murni, permainan kelereng sangat melatih keterampilan motorik halus, yaitu kontrol jari dan tangan, dan koordinasi mata tangan anak yang merupakan dasar penting untuk mempelajari ilmiah di kemudian hari. Selanjutnya, melalui permainan kelereng, anak sedini tidak hanya bersenang-senang dan mengembangkan keterampilan sosialnya, tetapi juga secara tidak langsung diperkenalkan pada prinsip-prinsip sains dan matematika yang fundamental, menstimulasi rasa ingin tahu dan mendorong pemikiran observasionalnya. Selanjutnya, tata cara bermain permainan kelereng. Yang pertama, permainan kelereng ini biasanya dilakukan di lapangan yang luas, yang mana permainan ini biasanya dimainkan di tanah atau tempat datar lainnya. Biasanya, permainan ini bisa dimainkan oleh banyak orang. Sebelum memulai permainan kelereng, biasanya anak-anak membuat terlebih dahulu cekungan atau lubang yang agak dalam untuk memasukkan kelereng. Jumlahnya ada 3. Lalu, anak membuat garis batas untuk melemparkan kelereng. Siapa yang lebih dekat dari lubang tersebut, maka dia yang memulai duluan untuk menjentikan kelereng dan memasukkannya hingga ke 3 buah lubang tersebut. Dilanjut dengan yang lainnya sampai habis. Akan tetapi, ada tantangannya tersendiri. Biasanya susah untuk memasukkan kelereng ke dalam lubangnya.
atau ada teman yang lain yang terlebih dahulu menjentikan kelereng milik kita ke arah yang berlawanan. Permainan kelereng ini tidak ada batas waktunya, karena anak-anak sangat menggemari permainannya sampai mereka bosan dan memainkan permainan yang lain. Tetapi, permainan ini memang sangat menyenangkan dan anak-anak sudah pasti bermain lagi di kemudian harinya.